guys, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar peserta didik. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Terkait video ini diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran grup 8 oleh dosen pengampu Miss Chani Loren Sianturi SPD MPD. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu belajar itu apa sih? Belajar merupakan proses kegiatan menambah ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir dan tingkah laku lebih berkualitas, di mana proses perubahan ini ke arah yang lebih positif. Nah, seseorang bisa dikatakan belajar jikalau apa yang dia pelajari itu bisa menambah ilmu pengetahuannya ke arah yang lebih positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam proses belajar ini ada siswa yang dapat menerima pembelajaran dengan lancar, dengan baik, tanpa mengalami suatu kendala apapun atau mengalami kesulitan apapun di dalam pembelajaran tersebut. Namun di sisi lain ada juga siswa ini yang sulit atau mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran sehingga sulit untuk memahami apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu kesulitan belajar itu apa. Kesulitan belajar ialah kondisi di mana siswa itu tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik yang disebabkan oleh beberapa gangguan, baik itu gangguan dari dalam diri siswa itu sendiri atau faktor internal ataupun faktor eksternal. Artinya gangguan dari luar peserta didik. Contohnya itu bisa saja dari keluarga atau dari lingkungan sekitar. Nah, setelah kita sudah menjelaskan pendahuluan tadi, kita akan mengkaji tentang kesulitan belajar siswa ini. Dimulai dari faktor internal yang sudah kita bahas sedikit tadi. Faktor internal ini seperti yang sudah kita bahas tadi, itu berasal dari dalam diri siswa itu. Nah, faktor internalnya contohnya seperti apa? Contohnya itu berasal dari gangguan pada kesehatan. Kita bisa tahu kan, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan akan sulit untuk contoh sederhana yang bisa kita ambil yaitu seseorang yang batuk-batuk misalkan. Ketika anak itu batuk terus di saat gurunya menjelaskan, fokus anak itu akan kepada batuknya, bukan kepada guru yang menjelaskan. Jadi ini mau mengakibatkan anak tersebut ketinggalan informasi atau mengalami kesulitan belajar. Nah, yang kedua itu ada karena gangguan pendengaran atau penglihatan. Tentu jelas sekali bukan bahwa seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan akan mengakibatkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu yang selanjutnya itu ada karena faktor beratnya beban tugas yang diberikan oleh guru. Ini sangat penting karena banyak sekali guru yang memberikan tugas tapi tidak ada reward yang diberikan kepada siswa. Mengapa saya katakan demikian? Anak itu sangat suka diberikan reward atau dikasih nilai ketika diberikan tugas. Tetapi sekarang ini banyak guru yang selalu memberikan tugas, tetapi tidak diberikan sesuatu agar anak itu semakin semangat lagi. Jadi ketika diberikan tugas yang banyak, anak itu akan malas atau tidak akan mengerjakan tugasnya sama sekali. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama itu gangguan kesehatan. Untuk seorang anak yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya diliburkan terlebih dahulu atau diistirahatkan di rumah. Akan tetapi sembari begitu, anak itu tetap diberikan bahan pembelajaran untuk dipelajari di rumah. Dimana yang paling penting di sini adalah seorang keluarga atau orang tuanya untuk membantu anak tersebut untuk mengerti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru dari sekolah. Lalu selanjutnya adalah gangguan pada penglihatan atau pendengaran. Untuk anak yang mengalami gangguan seperti ini, sebaiknya diberikan tempat duduk di kursi paling depan, sehingga lebih mudah untuk mencerna apa yang untuk seorang anak yang mengalami kekurangan pendengaran akan lebih mudah mencerna apa yang dibicarakan atau diinformasikan oleh gurunya. Sedangkan untuk anak yang penglihatannya kurang akan lebih mudah melihat papan tulis yang ada di depan.
Lalu selanjutnya untuk beban tugas yang sangat banyak. Sebaiknya seorang guru itu memberikan program remedial, di mana program ini untuk mengkaji kembali atau belajar kembali apa yang salah akan diperbaiki di dalam program remedial ini, sehingga anak tersebut bisa menggali kembali potensi-potensi yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil dari kajian saya mengenai kesulitan belajar peserta didik.